Mau nanya dong, Bapak tahu alamat ini nggak? Ah, di sini rumah makannya, Bang. Oh, di sini ya, Pak? Ya. Coba ini enak banget, guys. Rasanya daging itu kayak bener-bener daging banget. Hai hai hai, balik lagi di Sendok Waktu bareng aku, si Sencil, sendok centil kesayangan kalian. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kota yang ada di Sumatera Barat loh. Di sini terkenal banget nih sama sanjainya. Tapi kita kesini bukan mau ngepoin soal jam gadang atau sanjainya ya. Apalagi soal lobang Jepang atau benteng Fort Dekok. Kalau itu sih udah terlalu sering dibahas di buku-buku sejarah atau vlog-vlog para wisata ya. Kali ini ada sesuatu yang asalnya dari kota Bukit Tinggi, tapi belum banyak nih disorot para vlogger ataupun para wisatawan. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin jarang banget kedengaran di kalangan Gen Z dan milenial nih. Spoiler dikit kali ya teman-teman. Cluenya itu bukan tempat wisata atau oleh-oleh khas Bukit Tinggi. Yang pasti bisa bikin perut teman-teman kenyang seharian deh. Tapi teman-teman bisa tebak gak sih kali ini Sendok Waktu mau ngebahas apa ya? Penasaran? Ikutin terus ya perjalanan kita di Sendok Waktu. Pak, mau tanya dong. Kira-kira ada nggak rekomendasi makanan yang harus saya cobain di Bukit Tinggi? Ada, Pak. Apa aja tuh, Pak? Kayak sanjai, nasi kapau, cancang karani. Cancang karani itu kayak gimana tuh, Pak? Ah, coba lihat internet, Pak. Oh, bentar, saya lihat ya. Oh, gini cancang karani. Bapak tahu nggak cancang karani dijual di mana? Ah, ada rumah makannya, Pak, yang menyediain. Oh, Bapak tahu ya? Tolong antar saya ke sana ya. Boleh, Pak. Let's go. Wah, cancang karani kayaknya enak banget tuh guys. Tapi kok ada yang kurang ya? Aduh, host kita kayaknya udah excited parah nih mau nyobain cancang karani. Sampai lupa nyapa teman-teman yang ada di rumah. Ah, di sini rumah makannya, Bang. Oh, di sini ya, Pak? Ya. Udah, saya turun dulu ya. Makasih banyak ya, Pak. Hus. Kenalan dulu dong. Aduh guys, maaf banget. Saking excitednya aku sampai lupa buat kenalin diri. Halo, aku Rozi. Aku yang bakal nemenin kalian buat berburu kuliner di Bukit Tinggi. Katanya di sini ada jual makanan khas yang namanya cancang karani loh. Kita coba langsung aja yuk. Permisi udah. Aku mau dong cancang karaninya 1 porsi. Wah, lagi kosong nggak bikin hari ini kan. Ya, kira-kira di mana lagi ada yang ada cancang karaninya? Karani ya. Oh, setahu saya sih nggak ada. Palingan kan saya kasih alamatnya bikin gimana? Boleh tuh, boleh. Ya. Bentar ya. Mande, Sencil harus nunda icip-icip cancang karani ini. Enggak banget deh. Oke, makasih banyak ya. Let's go. Gak apa-apa ya Zong di rumah makan tadi. Tapi masa sih Sencil udah nyerah misi icip-icip belum berakhir ya teman-teman. Tapi sebenarnya orang-orang di Bukit Tinggi masih pada tahu nggak ya sama makanan ini? Yuk kita tanya langsung ke mereka. Jadi kakak tahu nggak kak?
Apa itu Cancangkarani Kak? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Kakaknya tahu nggak? Belum pernah coba. Oh, cancangkarani itu biasanya asal usulnya dari daging, yang diolah dari daging, yang dicincang, yang dibulatnya seperti bakso. Dikasih bumbunya seperti bawang merah, bawang putih. Oh tahu, cancangkarani itu katanya makanan khas Kurai ya. Karena aku pernah ketemu waktu di Barale ada makanan bakso bulat-bulat gitu tapi kuahnya kental, terus aku bingung, terus aku tanya-tanya orang situ, katanya itu namanya cancangkarani. Terus katanya kalau cancangkarani ini kita nggak bisa temuin di tempat-tempat lain selain di acara-acara kayak Barale atau acara adat gitu. Kata mama aku, kita pun kalau mau beli cancangkarani itu harus mesen dulu ke rumah makan, karena rumah makan biasanya nggak sediain cancangkarani kayak nyediain sate atau rendang gitu. Menurut saya kak, daging kak, terus ada kuahnya kak. Oh, tahu cancangkarani itu kan daging yang dihaluskan, habis itu dibulat-bulatin. Biasanya cancangkarani itu kan pas di acara tunangan gitu kan, kalau di orang Minang gitu, orang Kurai gitu. Biasanya ibu yang tahu kayak gitu. Menurut kakak, cancangkarani ini nih perlu banget nggak sih buat dilestariin ke depannya? Oh, menurut aku cancangkarani itu penting banget buat dilestarikan karena itu kan ciri khas budaya kita, ciri khas orang Kurai. Apalagi sekarang banyak Gen Z yang taunya itu makanan kayak Jepang, Korea, makanan khas kita, malah Gen Z itu sedikit yang tahu. Jadi menurut aku penting buat dilestarikan, apalagi sekarang udah ada konten-konten di sosmed sama festival kuliner, jadi bisa dilestarikan lewat situ. Wah, ternyata masih ada juga ya yang inget sama cancangkarani. Tapi gak sedikit juga nih yang baru dengar sama cancangkarani. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Habis ini kita akan cari tahu dari ahlinya langsung. Tetap di Sendok Waktu. Kalau dipikir-pikir, cancangkarani ini bukan cuma makanan biasa ya teman-teman. Sejarahnya sih, cancangkarani ini merupakan bagian dari identitas orang Kurai, salah satu suku Minangkabau yang udah lama tinggal di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai kota Bukit Tinggi. Diperkirakan cancangkarani ini sudah ada sejak awal abad ke-20. Sebelum dikenal sebagai kota seperti sekarang, kota Bukit Tinggi dulunya terdiri dari 5 jorong atau wilayah kecil. Masyarakat di 5 jorong ini hidup dalam struktur nagari dan jorong, di mana nilai-nilai adat dan kebersamaan menjadi dasar kehidupan dalam sehari-hari, termasuk dalam urusan memasak dan menyajikan makanan. Di tengah keberagaman hidangan Minangkabau yang dikenal seperti rendang, dendeng balado, dan gulai, cancangkarani ini memiliki tempat sendiri loh teman-teman. Cancangkarani ini cuma muncul di momen-momen penting saja nih teman-teman, kayak pernikahan atau acara adat besar. Tapi sebenarnya cancangkarani itu apa ya teman-teman? Kenapa cuma dimasak di acara khusus saja? Apa yang bikin dia istimewa ya? Dia kan bulat itu, dari berserakan dia, dari itu kita kumpulkan jadi satu. Sepertinya bajanjang naik batanggu turun. Itulah cancangkarani. Kita satu, walaupun berbeda kita satu. Itu cancangkarani. Yang bikin unik
daging dalam cancang karani ini karena bentuknya seperti bakso, tetapi tidak menggunakan kuah bening seperti bakso. Kalau di Kurai Limojorong itu penting. Kurai ini ya, Bukit Tinggi kurainya khusus, Kurai Limojorong itu penting. Penting itu cancang karani itu. Kalau kita pesta, kita keluarkan itu. Pestanya itu misalnya mengantar uang. Kalau bahasa Kurainya mantan uang, magiah pitih ke rumah Nampadusi. Jadi disitulah cancang karani kita keluarkan. Nanti nak daro ke rumah yang laki-laki lagi. Cancang karani disitulah, bukan untuk hari-harian. Ya seperti yang Bunda bilang tadi, pembuatannya ya. Habis kita beli daging di pasar, kita cuci dulu. Setelah itu kita bikin seperti dendeng. Baru dicincang. Dicincang gini, bukan di blender. Kalau di blender tuh udah beda itu. Disinilah aslinya. Setelah dicincang itu, kita kasih bumbu. Setelah kasih bumbu, kita kasih telur. Ini telurnya penting, telur bebek. Penting untuk perekatnya itu. Nggak kasih tepung. Ini bedanya. Sekarang cancang karani kan banyak. Ini bedanya yang asli. Baru kita tunggu dengan santan yang mendidih. Masukkan satu-satu. Nah, menurut cerita dari Bondo Kanduang, cancang karani ini dulunya dianggap sebagai simbol kehormatan dan penghargaan. Karena cara masaknya yang butuh waktu lama, tenaga, dan ketelatenan. Makanya cuma disajikan untuk tamu-tamu penting atau di momen-momen tertentu saja. Cancang karani ini sering disebut sebagai kembang lauk dalam suatu acara loh. Yang artinya cancang karani ini merupakan masakan yang paling diminati oleh banyak orang dibandingkan lauk lainnya nih. Ini bukan cuma soal rasa ya teman-teman, tapi juga tentang bagaimana masyarakat Kurai memaknai sebuah pertemuan dan kebersamaan. Namun seiring berjalannya waktu, hidangan ini mulai terlupakan. Banyak keluarga yang tidak lagi mewariskan cara membuat cancang karani ini kepada anak-anak mereka. Mungkin karena kesibukan atau karena generasi muda sekarang yang kurang tertarik untuk belajar masakan tradisional yang prosesnya cukup susah. Selain itu, tidak ada rumah makan atau restoran di kota Bukit Tinggi yang menjual cancang karani, sehingga nama dan rasanya pun menjadi asing bagi banyak orang. Jadi kita itulah tugas Bondo Kanduang. Kita turun ke kecamatan, ke kelurahan, memberi itu, ngasih penyuluhannya. Di sanalah anak-anak itu belajar, tahulah dia dengan cancang karani. Wow, setelah dengar cerita-cerita barusan, Sencil makin gak sabar nih buat lihat langsung gimana sih proses masaknya. Guys, ngomong-ngomong, Rozi udah sampai belum ya? Atau jangan-jangan dia nyasar lagi. Aduh, jangan kemana-mana dulu ya guys. Habis ini kita lihat langsung gimana proses masaknya. Oke? Aduh, Rozi di mana? Rozi. Masih pada stay tune kan di Sendok Waktu? Tadi kita udah ngobrolin banyak hal nih soal sejarah cancang karani. Dan sekarang waktunya kita turun langsung ke lapangan buat praktek. Soalnya ya teman-teman, gak afdol dong kalau cuma dengerin cerita tapi gak ngerasain perjuangan bikin makanan tradisional cancang karani ini. Dan ternyata nyari alamat si ahli cancang karani ini gak semudah ngelacak lokasi viral di TikTok loh teman-teman. Pak, Misi, mau nanya dong, Bapak tahu alamat ini nggak?
Oh, ada ini Mas, dulu jalan sana, lurus sana, ada simpang nanti belok kiri, ada rumah tingkat gitu. Oh, sana ya. Oke, makasih banyak ya, Pak. Kadang petunjuk datang dari tempat yang gak disangka-sangka ya teman-teman. Siapa sangka ngobrol bentar sama warga sekitar bisa jadi titik terang buat nemuin si Cancang Karani ini. Misi Bu. Kenalin, nama saya Rozi, saya asal dari Jakarta. Tadi saya dapat alamat Ibu dari rumah makan. Katanya Ibu jago banget nih bikin cancang karani, bener nggak sih? Enggak juga lah nak, tapi bisalah dikit-dikit gitu. Ada yang bisa Ibu bantu nak? Saya mau nyobain cancang karani Bu, bisa nggak? Oh bisa, cuma kebetulan dagingnya belum ada. Bisa nggak bantuin Ibu beli ke pasar? Kira-kira pasarnya di mana tuh Bu? Oh dekat, nanti Ibu panggilkan saja nanti Gojeknya ya. Oh gitu. Ya udah, ke pasar dulu ya Bu ya? Ya, Ibu tunggu ya nak ya. Ternyata sebelum masak cancang karani, Rozi punya misi penting dulu nih guys. Yaps, belanja ke pasar. Daging sapi itu ibarat tokoh utama di masakan ini. Soalnya ya, kalau nggak ada daging, ya nggak jadi dong cancang karaninya. Cuslah kita ke pasar. Daging sapi itu ibarat tokoh utama di masakan ini. Kiu kiu kiu, Rozi udah dapet nih dagingnya guys. Sekarang kuilah kita meluncur ke rumah si ibu buat masak-masak. Ini sih Bu. Iya nak, laki Bu nak. Iya, ini daging yang tadi Ibu butuh. Oh, ya, makasih, Akhirnya sampai juga Rozi di dapur. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu masak cancang karani. Langsung dibulatin ya. Oke, siap Bu. Itu sarung tangannya ya. Oke, kalau gitu. Pertama, daging sapinya dipotong dulu tipis-tipis, mirip kayak bikin dendeng gitu ya. Habis itu dicincang, tapi jangan halus banget, biar teksturnya tuh masih pas buat dimakan. Oh, nggak apa-apa Bu. Senang ini bisa bantu. Karena tuh dapat istri orang Minang ya. Biar adonannya bisa nyatu dan gak gampang hancur saat dibulatkan, daging cincangnya dikasih telur bebek ya teman-teman. Lalu masukin juga bumbu yang udah dihaluskan. Bumbu halusnya ini ada ketumbar, jinta, jahe, lengkuas, kemiri, bawang putih, dan bawang merah. Diaduk rata, baru deh dibulatkan seperti bakso. Terakhir nih ya, kita racik kuahnya yuk. Langsung masukin aja Bu. Ya. Tengok, udah bulat. Ntar Bu ya. Langsung masukin aja Bu. Nah, tengok dulu. Ah ya ya, bagus. Oke, langsung masukin aja ya. Ya, nah langsung lagi. Iya, oke. Wah, ternyata susah juga ya Bu ya bikin cancang karani ini. Iya. Nah, itulah makanya sering orang jarang buatnya gitu. Karena kan prosesnya itu lama. Mula-mulanya didendeng kan, didendeng. Iya. Sudah didendeng, dicincang, satu dibulatin. Jadi makan waktu gitu. Iya, dia juga nggak pakai tepung ya Bu ya ini. Iya, nah ini yang alami aja kita buat. Wah, kayaknya udah hampir mateng nih. Tapi tunggu dulu, kita bakal balik dan lihat seperti apa sih hasil dari cancang karani ini. Soalnya ya, dari tampilannya aja udah bikin Sencil ngiler maksimal. Pengen nyendok sampai ke akar-akarnya. Tapi tahan dulu ya, tetap di Sendok Waktu. Icip apa? Icip-icip nostalgia. Nah guys, ini aromanya udah kecium banget nih. Jadi nggak sabar. Rozi mau coba. Ini udah masak. Oh, udah matang ya Bu ya? Ya, coba ambilin ya. Iya, boleh. Dipindahin aja. Nah,
Ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu dari tadi. Kira-kira rasanya sesuai ekspektasi nggak ya? Dari tampilannya sih menggoda banget teman-teman. Kita langsung nyobain nih guys. Pelan-pelan sih. Panas banget Karena panas tuh. buat ini aja. Oh, langsung. Ini enak banget loh guys. Dagingnya tuh kerasa banget. Boleh dipindahin aja ke wadah semuanya? Boleh? Ya. Oke. Yuhu, siap-siap pindah ke wadah biar makin cantik dan makin mantap buat disantap. Tapi, kenapa pada diam ya? Ini makanan atau ujian nasional sih? Senjil udah bingung deh. Ayo dong Ros, bantuin. Jangan diam terus, biar cepet sajiannya nyampe ke wadah. Soalnya ya, kita nggak bisa icip rasa kalau cuma icip tatapan tahu. Nah guys, ini nih yang namanya cancang karani. Nah guys, ini cancang karani yang kita bikin bareng ibu tadi. Tapi sayang banget ibunya nggak bisa ikut nyicip bareng kita. Tapi nggak apa deh, kan ada kalian yang nemenin aku nyicip, ya kan? Yaudah, langsung aja ya, kita cobain ya. Dari dagingnya dulu deh. Di tengah gempuran makanan kekinian, masakan tradisional seperti cancang karani ini sering banget Aku terlupakan. cobain dagingnya ya. Padahal, ini bukan sekedar makanan. Ini identitas orang Kurai. Coba ini enak banget guys. Rasanya daging itu kayak bener-bener daging banget. Karena emang dia nggak ada campuran tepung gitu kan. Jadi emang 100% daging asli gitu. Aku penasaran deh. Mau nyobain kuahnya juga. Kuahnya tuh gurih banget guys. Kayak rempahnya tuh kuat banget gitu. Langsung aja ya kita cobain pakai nasi ya guys ya. Emang paling sedap, no valid, no debat. Cancang karani ini dimakan pakai nasi teman-teman. Lihat noh si Rozi, aku aja jadi ngiler. Apalagi ekspresinya itu loh. Sekali seumur hidup kalian harus cobain. Sisain dikit napa? Cancang karani enak banget guys. Oh iya guys, sayang banget kita udah nyampe di penghujung acara nih. Makasih ya buat kalian yang udah nemenin aku di episode kali ini. Dan yang pasti, ikutin aku terus di episode berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di Sendok Waktu. Icip apa? Icip-icip nostalgia. Bye-bye. Aku lanjut makan dulu ya. Rozi, sisain 2 suap dong. 2 suap aja ya, please. Sendok Waktu.